ketika orang luar kota sekolah di Bali. Aduh, telat. Udah jam 9. Semoga belum ada guru deh. Maaf telat, Bu. Loh, kok gak ada orang? Apa belajar di kelas lain ya? Tapi hari ini kan matkulnya matematika. Masa diatur sih? Lagi nih sekolah pada sepi banget. Kenapa ada orang-orang kemana ya? Coba tanya Putu deh ah. Ya udah. Swastiastu. Putu. Tenang, Kleng. Aku baru bangun, Cok. Apa? Hah? Kok baru bangun? Suka-suka aku lah. Ki di mana? Ngapain telepon pagi-pagi gini? Di sekolah lah. Hah? Ngapain di sekolah? Hah? Lah? Hah? Lah, hari ini libur, Cir. Hari ini penampilan Kuningan. Libur? Hari Raya Bali ya? Aku belum beli kalender Bali, pantas nggak tahu. Ya udah dengerin ya nih. Hari ini libur. Besok Hari Raya Kuningan libur. Lusa Minggu tuh itu pengerupukan libur lagi. Besoknya lagi tuh Hari Raya Nyepi libur. Besoknya lagi masih Ngembak Geni libur. Kita baru masuk itu besoknya lagi tanggal 13. Udah. Itu libur semua tuh. Welcome to Bali nah. Aduh, aku mau tidur loh, Klek. Kayak ganggu aja aku tidur no. Kiap. Gila, Bali enak banget. Ketika anak sekolah luar pindah ke Bali saat musim panas. Baik anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru dari Jakarta. Mohon dukungan kalian biar dia cepat beradaptasi ya. Silakan nak. Oke guys, kenalin gue Hazel Ascot Jaksel. Gue pindah ke sini karena urusan bokap gue. Even looks gue kayak gini, gue gak gigit. Jadi don't hesitate buat temenan sama gue. Karena gue friendly dan welcome banget. Oke, thank you. Klemel, anak Jaksel. Mana ngomongnya pakai gue lu. Campur bahasa Inggris lagi. Sekali mantep. Iya, Klep. Pasti seru dah tuh anaknya. Ntar deketin yuk. Gas. Saat jam istirahat. Hai, tadi Hazel ya? Salken, aku Amel. Ini Suzu. Hai. Ya, Salken. Zu, kayaknya dia gak se-friendly itu deh. Iya, jutek bener. Zel, sorry ya kalau kita ganggu. Tadi cuma mau ngajak temenan aja sih. Keganjir. Sorry ya gue jutek ya. Sorry banget nih, gue lagi bad mood banget gara-gara panas banget di Bali. Mana ini kelas gak ada AC. Oh, ya namanya Bali pasti panas lah. Kalau mau nyari sekolah ada AC harusnya kayak masuk swasta. Tapi gak make sense anjir, gue kemarin baru landing di Bali, miss banget karena di sini no pollution terus langitnya cerah. Tapi gue baru 24 hour di Bali udah kena mental anjir, ini panasnya nusuk banget. Kleda biasa tuh namanya juga Bali. Tapi ya sih akhir-akhir ini Bali panasnya gak ngotak sih. Tapi ya kamu harus terbiasa sama ini. Gila, mana gue bisa konsen belajar kalau kayak gini. Bali panas banget, minimal ada angin Ki. Gara-gara kepengen makan ramen, aku balik lagi ke Noodle Crazy. Tapi kali ini nggak sendiri, aku bareng Cairen. Oh ya, dia nih orangnya pemalu banget. Ya Mina Genki, temenin kita makan ramen yuk. Video ini bakal banyak kerandoman kita. Lemon squash. Aku juga ada juga kan. Lemon squash. Konnichiwa. Dan ya ini aku bilang pengen videoin proses masaknya. Sumpah ini dapurnya tuh bersih banget loh. Jarang-jarang di Indonesia nemu dapur sebersih ini. BTW ini aku mesen soy milk noodle. Ini ramen ya. Ramen itu mie dingin. Dan kalau Cece mesennya umami ramen. Kone mo mecha oishiso. Ini aku minta Cece buat review. Oishi. Katanya enak. Dan ini aku cobain punya Cece. Kaget, enak banget. Wait, ini aku squash lemon dulu. Aku kalau ngerasa enak suka ngangguk kepala tahu. Cece pemalu gitu banyak sih sejail. Tiba-tiba nyodorin Naruto. Oishi? Oishi? Korea nih? Memma. Itu memma. Aku kira ini apa, ternyata lemon press yang tadi. Apakah kamu tipe orang kalau makan itu gini-gini? Tergantung gimana. Kalau aku pasti selalu gini-gini. Ini Naruto. Kayak gini. Jadi ramen atau mie dingin itu cocok banget buat dimakan pas panas-panas gini. Umai. Ya, Pak. Iya, Pak. Kore oishii. 健康いいよ。そうなの？なんで？だから豆乳でしまあ本当は豆乳嫌い。そのまま飲むと。ょ。だけどこうやると美味しい。だ
からまずいものは体にいい。 Di Jepang itu setiap musim makanan berubah, dan kalau musim panas biasanya banyak makanan dingin. ちょうどいいでしょ。この暑さでこれを食べると。 Tiba-tiba udah mau habis aja nih, udah kenyang banget. Kalian harus cobain banget makan di sini. Harganya dari 30 ribuan. Tempatnya di Bali, di Sanur, Jalan Sekuta. Bye. What I eat in a day selama di Jakarta. So for the breakfast, aku pergi ke seafood bakaran. 食べ物はお任せっていうことで、オーナーさんに選ばせました。And finally, makanannya datang. OMG, looks so yummy. And of course, aku bakal makan ini sendiri. Ya kali, aku lupa ini namanya sayur apa, tapi ini enak banget. Gak gimmick, ini beneran enak loh. Enak banget yang tinggal di Jakarta bisa ke Sibak setiap hari. Aida Naya buka cabang di Bali. Breakfastnya sangat memuaskan. Next, makan Padang di pagi sore. Ini nih yang aku lihat di konten-konten orang, akhirnya aku bisa cobain sendiri. Oh, makan Padang pakai sendok. Biasa pakai apa? Tangan. Jadi di sini itu sistemnya ngambil bayar. Jadi di depan itu bakal ditaruh piring-piring penuh makanan yang bikin menggoda mata. Terus kalau buka ya bayar. Dan beberapa makanan di sini ada yang agak pedes gitu. Oh ya, aku suka banget sama ayam popnya. Mau kepedesan, sangat kepedesan. Literally di sini kayaknya nggak ada yang zonk sih ya makanannya. Oke, sekian dari What I Eat in a Day dari aku. Terima kasih. 行くよピーマン食べたらスーパーマンピーマン大好きみんなも踊ればピーターパンピーマンめっちゃ好き Hai, kamu mau komunikasi pakai cara apa? Komunikasi, aku mau pakai siulan atau suara ngeklik gitu kali ya? Siulan atau klik? Ya, ekolokasi tahu nggak sih? Yang kalau aku dengerin, misalnya aku bersiul, terus aku dengerin gema pantulannya, jadi aku tahu arah, jarak, rintangan, dan lain-lain. Keren banget kan? Oh, ekolokasi. Keren-keren. Kalau kamu mau komunikasi pakai cara apa? Maksudnya, cara komunikasi pakai suara lah, ngeong-ngeong kayak apa, kayak bahasa tubuh juga bisa. Bahasa tubuh? Kayak joget-joget gitu maksudnya? Apaan sih? Dikira manusia kali gue joget-joget? Kagak lah. Misalnya gue kalau gue waspada gitu, bulu gue naik, ekor gue naik gitu. Kalau gue takut, ekor gue turun. Terus kalau gue marah, ekor gue banting kanan kiri kayak gitu-gitu. Dari tadi contohnya negatif semua dia. Gak ada yang positif dikit gitu. Kalau seneng gimana kalau seneng? Kira gue anjing apa yang kalau seneng kayak gila gitu? Kagak. Kalau kamu mau komunikasi pakai cara apa? Cara komunikasi gue mau pakai suara dari hidung sama getaran tanah deh. Hah? Getaran tanah kayak gimana? Jadi gini, misal gue getarin tanah, itu tuh bakal bisa dirasain sama gajah-gajah lain. Jadi yang tahu-tahu aja ya TTA, cuma gajah yang tahu. Keren kan? Ih, keren banget, berasa secret message gitu ya. Kamu mau komunikasi dengan cara apa? Pakai cahaya. Cahaya? Iya, jadi bikinin biar bokong aku itu bisa ngeluarin cahaya buat komunikasi. Idenya sih bagus, tapi apa harus dari bokong? Cara komunikasi, gue mau yang unik. Jaring, getaran jaring yang jadi petunjuk. Getaran jaring? Jadi itu jaring-jaring yang keluar dari lu punya getaran yang beda gitu pas keluar? Ya, jadi getaran jaringnya itu jadi petunjuk, entah itu tentang ancaman, atau ada pasangan mungkin, atau ada makanan. Aduh, ribet banget ini gua buatnya. Habitatnya mau di mana? Antartika. Antartika? Itu suhunya bisa sampai minus 60 derajat loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Itu anginnya kenceng loh. Dingin. Masuk angin loh. Di situ kan gak ada tolak angin. Gak apa-apa. Soalnya penguin bisa saling menghangatkan. Habitatnya mau di mana? Di air. Tapi mau di darat juga sih. Jadi air apa darat? Gini aja, di air dan di darat. Oke, artinya kayak lumba-lumba ya. Kamu nafas pakai paru-paru. Oh enggak. Kalau paru-paru nggak mau. Gue maunya pakai insang. Kan gue ikan. Ngaco lu. Insang mana bisa nafas di darat? Gimana caranya? Nah, gimana ya? Bikinin insang gue itu bisa nampung air aja. Tapi kan itu tugas lo buat mikir ya. Apa sih? Habitatnya mau di mana? Tebing. Sorry. Kayaknya salah denger deh. Di mana tadi? Tebing. Oh my god. Tebing? Kamu kambing loh. Ya terus? Kambing di tebing? Habitatnya mau di mana? Di laut. Di antara anemon laut. Bentar. Tapi bukannya anemon bisa nyetrum ya? Kamu nggak takut? Oh aman. Mereka nggak bakal nyengat aku. Mereka kan bestie aku. Bestian sama jebakan listrik. Ya, si anggun flamingo nih. Panjang kakinya mau berapa? 1,5 meter. Lebih panjang dari kuda. Buat apa sih? Makin panjang makin elegan. It's about aesthetic. Panjang kakinya mau berapa? 10-20 cm. Oh, ukuran normal ternyata. Oke. Panjang kakinya mau berapa? Panjang kaki kurang lebih 0,4 mm. Pendek bener. Itu nyaris nggak kelihatan loh. Ya iyalah, aku harus sembunyi di rambut manusia atau rambut-rambut hewan, bulu-bulu hewan. Masa kakinya harus panjang? Pendek lah. Masuk akal. Iya ya. Oke. Panjang kakinya mau berapa? Kurang lebih 30 cm. Tunggu. Itu kurang lebih 5 kali lipat badan kamu nggak sih? Iya.
Kenapa? Ih, bayanginnya aja udah geli banget. Panjang kakinya mau berapa? Kurang lebih 3 meter. Oke, 3 cm. Oh, bukan. Bukan sentimeter, tapi meter. 3 meter. Oh shit, Nan. 3 meter. Itu setara tinggi rumah manusia. Iya. Untung kamu udah punah. Kalau masih hidup kasihan itu tukang bangunan pada overload kerjaan. Dengan manusia, Ya, cara berkembang biaknya mau gimana? aku ingin anak aku itu keluar dari suatu tempat di tubuh aku, tapi dalam keadaan udah baik, bukan janin. Oke, artinya janinnya itu berkembang di dalam tubuh kamu. Kita namain melahirkan aja gimana? Nah iya, boleh tuh. Cara berkembang biaknya mau gimana? Melahirkan. Tapi bisa nggak ya jantannya aja yang lahiran? Yang lahiran jantan. Ya, kalau ditanya bisa apa enggak ya bisa aja. Ya udah kalau gitu jantannya aja yang lahiran ya. Oke. Cara berkembang biaknya mau gimana? Bisa nggak ya kayak kage buncin gitu? Kage buncin. Iya, jadi kayak kage buncin. Jadi akunya jadi banyak gitu, Bang. Kamunya jadi banyak. Itu namanya membelah diri. Bisa nggak ya kayak aku keluarin kayak satu bola lonjong banget, terus nanti aku eramin sampai netas. Bola lonjong. Iya. Bola lonjong banget nih. Kita namain telur aja ya, telur. Oke. Aku ingin bertelur dan juga melahirkan. Keduanya. Pilih salah satu aja, kenapa dah? Nggak mau, aku ingin itu bisa bebas milih tergantung mood. Jadi ada yang bisa melahirkan, ada yang bisa bertelur. Wah, ngaco nih.